Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa azza jalla wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu iyyahu mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa inni usikum wa nafsi bi taqwallahil qaili fi muhkami kitabi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benar takwa, dan janganlah sekali-kali kita mati kecuali dalam keadaan muslim. Selanjutnya, mari kita bersyukur atas rahmat dan nikmat Allah pada pagi hari ini dengan cuaca yang sedikit diguyur hujan, tetapi dengan semangat kita tetap melaksanakan salat Idul Fitri di Masjid Al-Hikmah ini, sehingga kita harus mensyukuri, baik bersyukur dalam rangka mensyukuri atas nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan. Karena Allah berfirman, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Dan Allah telah memaklumkan, siapa yang bersyukur atas nikmatku maka akan bertambah, tetapi jika kufur sesungguhnya azabku sangat pedih. Nauzubillah min dzalik. Kemudian tidaklah sempurna suatu majelis jika di dalamnya tidak mengumandangkan salawat. Salawat serta salam semoga dilimpahkan atas junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Judul khutbah kita pada pagi hari ini adalah memaafkan, menggugurkan amalan tertolaknya ibadah puasa di bulan Ramadan. Pada hari ini tanggal 1 Syawal 1446 Hijriah, seluruh umat Islam di belahan dunia mengucapkan kalimat takbir Allahu Akbar, mengucapkan kalimat tahmid Alhamdulillah, mengucapkan kalimat tahmid la ilaha illallah sebagai wujud rasa syukur atas selesainya kita menghadapi hawa nafsu kita dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan sebagai suatu kewajiban seorang hamba terhadap Sang Pencipta, sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Berakhirnya bulan Ramadan, ada sebagian kalangan yang merasa senang, tapi ada sebagian umat Islam yang merasa sedih, termasuk Rasulullah SAW.
ketika menghadapi malam akhir di bulan Ramadan, Rasulullah SAW beriktikaf bersama sahabatnya di masjid, membacakan takbir, tahlil, tahmid, hening semuanya dalam melaksanakan iktikaf masing-masing. Terlihat di wajah Rasulullah SAW meneteskan air mata. Lalu sahabat bertanya, "Ya baginda, mengapa engkau menangis di malam akhir bulan Ramadan?" Bahwa kemudian, "Wahai para sahabatku, ketahuilah, andaikan umatku tahu keutamaan di bulan Ramadan, tentu juga akan merasakan seperti yang aku rasakan. Bulan Ramadan, semua amal ibadah diterima, semua dosa tertolak, semua doa dikabulkan. Bahkan ada malam, kalau kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar, kita akan seperti ibadah 1000 bulan." Bahkan di sisi lain juga Umar bin Khattab juga merasakan kesedihan ketika sedang beriktikaf di malam-malam akhir bulan Ramadan. Menetes air matanya, lalu ditanya oleh para sahabat, "Ya Amirul Mukminin, kenapa bersedih?" Abu Bakar menjawab, Umar bin Khattab menjawab bahwa, "Aku bersedih, apakah mungkin dosaku diterima? Selama ini akulah yang memerangi Islam. Selama ini akulah yang memerangi Rasulullah sebelum masuk Islam. Ketika masuk Islam, apakah mungkin dosa-dosaku diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Maka apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab juga menjadi pelajaran kita. Kita harus muhasabah apa yang telah kita lakukan di tahun-tahun sebelum kita. Tinggalkan masa yang lalu, yang sekarang kita akan hijrah ke Islam dengan yang sebenar-benarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama ini kita menganggap ketika kita sudah melaksanakan puasa Ramadan 1 bulan penuh, kemudian ditambah dengan zakat fitrah, itu kita sudah merasa kita sudah bersih. Kita seperti kertas yang kosong, tidak ada noda. Ternyata masih belum, ada beberapa syarat yang harus kita lakukan agar ibadah puasa Ramadan kita diterima di sisi Allah. Pada suatu ketika Rasulullah di hari Idul Fitri akan melaksanakan khutbahnya. Lalu kemudian Rasulullah naik tangga yang pertama, dia mengucapkan kalimat amin, terdengar oleh sebagian sahabat. Pada tangga yang kedua, Rasulullah mengucapkan amin, terdengar oleh para jemaah. Di tangga yang ketiga, Rasulullah juga mengucapkan amin, lalu terdengar oleh seluruh jemaah, sehingga menimbulkan penasaran. Menunggu sampai Rasulullah SAW selesai membacakan khutbahnya, sehingga setelah selesai membacakan khutbah, para sahabat berkumpul. "Ya Rasulullah, mengapa pelaksanaan khutbah pada Idul Fitri hari ini berbeda dengan sebelumnya? Kami semua mendengar baginda mengucapkan kalimat amin sampai 3 kali. Ada apakah kelemahan ya Rasulullah?" Lalu Rasulullah menjawab, "Ketahuilah para sahabatku, ketika aku ingin naik mimbar untuk khutbah, malaikat Jibril datang. Lalu berkata, ya Rasulullah, aku ingin berdoa untuk umatku, tolong aminkan." Sehingga di tangga yang pertama, malaikat Jibril membaca doa, "Ya Allah, jangan kau terima ibadah puasa bulan Ramadan orang yang durhaka terhadap kedua orang tua." Malaikat Jibril, seorang malaikat, panglimanya malaikat berdoa, pasti akan dikabulkan. Nabi Muhammad, panglimanya para nabi, doanya tidak akan mungkin tertolak. Jangan kau terima ibadah puasa hambaku yang berdurhaka terhadap kedua orang tua.
keringat ayah. Bahkan ada 5 air yang ada dalam ibu kita yang tidak akan bisa kita tebus sampai kapanpun. Yang pertama adalah air ketuban. Air ketuban itu adalah yang menjaga suhu janin kita selama 9 bulan 10 hari, menjaga dari benturan, menjaga perkembangan organ tubuh kita. Dan kalau melahirkan itu terlambat sedikit, air ketuban itu pecah, terminum oleh bayi kita, maka itu sangat berbahaya. Bahkan harus diinkubator, harus dihisap ketubannya. Itu tidak akan bisa kita tebus air ketuban ibu kita. Yang kedua, air darah melahirkan. Setelah 2 jam, ibu mengeluarkan 500 sampai 600 mili air darah melahirkan. Andaikan 3 jam, dihitung berapa, sehingga banyak orang yang lahir membutuhkan darah banyak, dan itu tidak akan bisa kita tebus. Bahkan kalau tidak bisa melahirkan normal, kita harus membelah perut ibu kita dengan sesar. Air darah ibu kita tidak akan bisa kita tebus dengan apapun. Yang ketiga, air susu ibu kita. Air susu ibu kita juga tidak akan bisa kita tebus dengan apapun. Karena dalam ilmu kedokteran, ketika ibu melahirkan, itu 6 bulan air susu ibu tidak boleh dicampur dengan makanan lain. 6 bulan ibu menyusui. Walaupun di kita biasa sudah melahirkan langsung dikasih nasi dan pisang, tetapi menurut aturan kedokteran 6 bulan tidak boleh dikasih makanan lain kecuali air susu ibu agar imunnya kuat. Baru lewat dari 6 bulan kita tambahin dengan nutrisi yang lainnya, dan setelah 2 tahun kita akan disapinya, sehingga perjuangan itu tidak akan bisa kita tebus sampai kapanpun. Yang ketiga adalah, yang keempat, air keringat ibu ketika membesarkan kita. Malam-malam menangis ibu yang mendiamkannya, kelaparan ibu juga yang memberikannya makan, sehingga sudah sepatutnya kita tidak boleh durhaka terhadap ibu kita. Bahkan Allah tidak akan menerima amal ibadah kita. Yang terakhir, air yang tidak bisa kita tebus adalah air mata. Air mata ibu adalah air mata ketika dia mendoakan kita. Kita didoakan ingin menjadi orang yang sukses, ingin menjadi orang yang kaya, ingin menjadi orang yang berilmu. Bahkan sampai detik ini, saya pun ketika ditelepon oleh ibu saya, bagaimana kabarnya? Nah, sehat, sehat mak. Benar, saya batuk sedikit, dia sudah panik, tolong cepat cari obat. Jadi ibu adalah air mata ibu yang selalu mendoakan kita, itu tidak akan bisa kita tebus. Tidak ada gunanya harta kita banyak, tidak ada gunanya jabatan kita tinggi kalau durhaka terhadap ibu bapak kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua, ketika Rasulullah menaiki mimbar, malaikat Jibril berdoa kembali, ya Allah, jangan kau terima puasa Ramadan istri yang durhaka terhadap suaminya. Jadi istri yang durhaka terhadap suaminya itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Ghazali merasa iri dengan perempuan, karena perempuan itu sudah dijamin masuk surga hanya 2 hal. Pertama, taat kepada Allah. Kedua, taat kepada suami. 2 hal itu. Kalau laki-laki tidak ada jaminan masuk surga kecuali dengan amalan-amalan lain. Tapi perempuan ketika melaksanakan 2 hal itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan masuk surga. Jadi seorang istri harus bisa menghargai apapun hasil daripada suami, kemudian menghormatinya, karena menghormati suami itu adalah jannah. Kata Rasulullah, ketika Siti Fatimah, istri dari Sayyidina Ali, bercanda dengan Ali, kemudian dalam bercanda, dalam ngobrol itu bercandanya menyinggung perasaan Ali, lalu Ali berubah wajahnya.
Lalu Siti Fatimah, wahai suamiku, apakah aku berkata salah sehingga engkau tersinggung? Dia, Ali diam. Jadi marahnya orang yang hebat itu dia. Ali diam saja. 3 kali masih belum dimaafkan. Lalu Siti Fatimah lari kepada Rasulullah. Ya ayahanda, sepertinya aku bercanda dengan Ali, dengan suamiku, tapi dia tersinggung padahal aku tidak mengetahui. Ketika melihat wajah Rasulullah, juga berubah masa Rasulullah. Pulang, kata Rasulullah. Pulang. Lam yatuna rajul jannah. Kamu tidak akan mencium bau surga kalau belum ada ridho dari suami. Maka Siti Fatimah pulang menghibur Ali bagaimana caranya sehingga Ali bisa tersenyum. Sampai seperti itunya kita seorang istri harus menghargai seorang suami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selanjutnya ketika di tangga yang ketiga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengaminkan doa malaikat Jibril, ya Allah, jangan kau terima ibadah puasa hamba-Mu yang belum memaafkan saudara dan sesama muslim. Saudara dan sesama muslim. Kemungkinan selama ini kita ada bermusuhan dengan tetangga di depan, dengan urusan pagar, di belakang urusan ternak, di kiri urusan anak kita, yang kanan urusan hutang. Pada hari ini adalah kesempatan yang paling baik kita untuk memaafkan agar puasa bulan Ramadan kita ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terakhir, mari kita aplikasikan apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan ke dalam 11 bulan kemudian. Ketika Allah menciptakan ikan, Allah berdialog dengan air dan ikan. Wahai ikan, kamu akan aku ciptakan dan hidupmu di air. Tidak ada air, kamu akan mati. Setuju? Ikan setuju? Cipta ikan. Ketika Allah menciptakan pohon, Allah juga berdialog. Wahai pohon, aku akan ciptakan kamu, tapi hidupmu hanya di tanah. Tidak ada di tanah, akan mati. Tapi ketika Allah menciptakan manusia, Allah berdialog langsung. Wahai Adam, aku ciptakan kamu dari tanah, kamu tidak akan bisa hidup tanpa aku, kata Allah. Jadi kalau hidup kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan mati. Fisik kita tidak mati, tapi mati rasa kita. Kita jadi orang kaya, pasti pelit. Jadi orang yang pimpinan juga pasti akan berkuasa dengan semena-mena. Jadi orang yang berilmu juga akan mengkhianati ilmunya yang dimilikinya. Maka mulai sekarang kita tetap Allah memanggil hanya 3 saja dalam hidup kita. Yang pertama adalah panggilan sholat. Hayya 'alas sholat. Ketika azan berkumandang, itulah panggilan Allah. Berangkat kita ke masjid. Bukan karena kita soalin, tidak, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang di jalan, kita kerjanya di sawah, mulai sekarang siapkan satu tas khusus. Diisinya ada sarung, ada peci, ada sajadah, ada plastik yang ukuran sajadah. Ketika azan berkumandang, sholat. Bumi ini menjadi bentangan sejadah. Kita sebagai pegawai, ketika azan langsung ke masjid. Yang diwajibkan laki-laki untuk masjid. Jadi panggilan sholat itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita penuhi. Kata Allah, kalau kita seorang mantan, di sini ada mantan mantri, dia sudah menghantar, dia ketika nyuntik orang, dia tidak berjanji akan sembuh, tapi dia bilang semoga kamu sembuh. Saya suntik, semoga kamu sembuh. Seorang guru, di sini banyak guru, dia tidak menjanjikan kalau dia setelah tamat kamu akan sukses, tidak, tapi dia bilang semoga kamu sukses. Tapi Allah berjanji, perbaiki sholatmu, maka akan perbaiki hidupmu. Maka sholat harus kita jaga 5 waktu. Kita
Kalau di Arab itu ketika sholat, semua sholat berhenti. Seorang driver mengendarai, ada aja begitu azan di pinggir jalan, berhenti sholat di pinggir jalan. Jadi sholat adalah harus kita lakukan dalam mengaplikasikan Ramadan yang akan datang. Yang kedua, panggilan haji dan umrah. Panggilan haji dan umrah juga itu adalah suatu panggilan dari Allah. Jadi haji mabrur akan mendapatkan surga, tapi umrah adalah ziarah. Tapi Nabi telah bersabda, siapa yang menziarahiku maka akan mendapatkan syafaatku. Maka umrah pun sama dengan haji. Jadi mulai sekarang nabung sehari 1.000, 2.000, 1 tahun cukup. Kalau dapat 26.000, 26 juta, berarti Lion bintang 3. 33 juta, Garuda bintang 5. 38 Saudi Airlines bintang 5. Jadi mulailah kita memenuhi panggilan Allah itu. Kemudian ketika Allah memanggil, belum sempat kita umroh, kita sudah dianggap sudah merespon atau memenuhi panggilan Allah. Kata malaikat, kenapa kamu tidak haji atau umrah? Saya sudah nabung ya malaikat, tapi Allah sudah mencabut nyawa kita, nyawa kami. Jadi harus kita penuhi panggilan Allah. Yang ketiga adalah panggilan kematian. Satu hari, satu detik kita tidak akan bisa memenuhi, memudah kematian. Sembunyi di benteng yang kokoh, apapun kematian akan menemuimu. Maka mari kita persiapkan untuk start beribadah di 11 bulan kemudian sampai kita bertemu dengan Ramadan berikutnya. Selanjutnya, terakhir, laisal id bima la yasul jadi walakin dal id bi khulbin jadi. Lebaran bukan baju baru, tetapi lebaran adalah hati yang baru. Mari kita memaafkan antar kita kepada orang tua kita, pegang tangannya sebelum dia merelakan kita, memaafkan kita, jangan lepas. Minta maaf kepada suami dan minta maaf kepada tetangga kita, sehingga kita lebaran kali ini benar-benar fitrah seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minal aibin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat menunaikan Idul Fitri 1446 Hijrah. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlul wafa. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ya ayyuhal muslimun, ittaqullah wa taqullu wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin adil, amarakum bis salati was salam ala nabiyil karim faqala ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma irfa' 'anil bala wal ghula wal waba wal fahsya wal munkar wal
mendengarkan